Selamat datang sobat semua dan adik-adik di channel saya. Kali ini fokus kita tentang MS Excel untuk dasar dan pengembangan. Excel penting, Excel mudah, Excel bermanfaat. Selamat mengikuti. Kali ini kita akan belajar untuk meranking angka-angka. Dalam hal ini, di sini adalah banyaknya uang yang ada di catatan RT. Nanti teori untuk meranking ini bisa dikenakan di semua bentuk tabel yang terkait dengan angka-angka biasa yang bukan uang, misalkan nilai siswa dan sebagainya. Nah, kita kadang-kadang penasaran untuk melihat ini kira-kira siapa sih yang simpanannya paling besar. Langsung saja kita akan melakukan perankingan dengan dua kriteria. Yang pertama adalah meranking dengan satu kriteria, yaitu kita akan mengurutkan anggota RT yang jumlah iurannya paling banyak. Langkah yang pertama, kita beri baris kosong di atas orang yang pertama, yaitu Pak Anggada. Ini kita blok yang dua, atau satu juga boleh, dua juga boleh. Kalau satu misalkan kita blok, kemudian tangan kiri kita tekan ALT, yang kanan tekan tombol I, kemudian diikuti dengan tekan tombol R. Yang kiri tekan ALT, yang kanan menekan I yang ini, dilanjut menekan yang R. Jadilah ALT IR, yaitu cara untuk menambah baris dalam Excel. Maka dia sekarang sudah bertambah satu baris di atas orang yang pertama. Kemudian kita blok di atas Pak Anggada itu sampai yang ke kanan, sampai jumlah uang yang berwarna kuning. Kita blok semuanya ke bawah sampai orang ke 40. Setelah itu kita masuk ke sebelah sini. Di sini ada sort and filter, yang ini kita klik. Kita masuk yang custom. Nah, ini kita lihat bahwa kita akan meranking dengan kriterianya hanya jumlah saja yang ini. Berarti angka-angka yang ada di kolom F. Berarti kita masuk ke sini. Sort by. Kita klik. Nah, ini kolomnya adalah kolom F, maka yang F, kolom F kita klik. Kemudian karena meranking berarti yang besar ke yang kecil. Nah, kalau ini kan yang terkecil ke yang terbesar. Kita klik, nah kita pilih yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian kita klik OK. Maka jadilah yang simpanan uangnya itu paling besar, udah berada di atas. 125 diikuti 70, 50 dan seterusnya sampai di bawah nanti sama semuanya 25, bahkan ada yang 10.000. Setelah ini di ranking sesuai keinginan kita, kita lihat bahwa nomornya ikut berubah. Oleh karena itu, ini akan kita perbaiki, yaitu dengan cara mengurutkan kembali, berarti ini nomor 1, nomor 2. Kemudian kita blok 2-nya, kita tarik ke bawah, kemudian urutan sudah ke 40. Nah, itulah cara pertama. Nah, baiklah sekarang untuk kriteria lebih dari 1, bisa 2, bisa 3. Ini ada yang jumlahnya 125, ada 2 orang, yang 50 ada 3 orang, dan sebagainya. Nanti yang kembar-kembar itu banyak. Tapi kita ingin melihat untuk kerapian, nama orangnya itu sesuai dengan alfabet. Kalau sama-sama 125, ini yang huruf B duluan di atas. Demikian pula yang 50, maka ada Pak Laksmana Abimanyu, berarti nanti Abimanyunya di yang 50 itu paling atas. Demikian pula untuk yang lain. Nah, itulah kriteria yang kedua. Mari kita ikuti. Langkah pertama, klik di sini, kemudian ALT IR. Setelah itu kita blok. Kemudian kita lepas.
kita masuk ke atas ke sini, ke sort and filter, custom. Nah, kita akan meranking jumlah iuran dan urutan nama. Artinya kalau jumlah iurannya sama secara alfabetik di depan, maka dia akan berada di atas. Maka di sini berarti kita akan punya dua kriteria di sini. Kita mulai, ini yang F, berarti kriteria yang pertama adalah yang F. Karena ini uang, maka ranking akan berbentuk dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian yang kedua adalah yang nama. Kalau kembar akan diurutkan alfabetik, maka yang ini ada di kolom B. Berarti ini kita klik yang ini, add level. Nah, di sini kita klik yang B. B-nya alfabetik dari A ke Z. Sekarang kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat bahwa yang sama-sama tabungannya 125, karena huruf B lebih awal dibanding I, maka Pak Budi Serawa ada di atas Pak Indrajit. Ini yang 50, tadi ada 3, kita lihat bahwa yang sesama 50, Abimanyu paling atas, kemudian yang L dengan W itu yang lebih dulu adalah L. Maka urutannya Abimanyu, Laksmana, dan Wisanggeni. Nah, seperti itu untuk dua kriteria. Ini nomor kita rapikan kembali, kita tarik ke bawah, kemudian 40. Nah, dengan demikian kita sudah bisa melakukan perankingan dengan satu kriteria dan dua kriteria. Sekarang untuk pengembangan, tapi ini bukan kaitannya dengan uang, tapi misalkan kita akan membuat lebih dari dua kriteria. Di sini ada data nilai kelas seperti ini. Kita akan melakukan perankingan, yaitu meranking hasil olahan nilai mentah yang seperti ini, yang paling besar nanti akan di atas. Kemudian yang kedua, kalau misalkan yang kembar itu berasal dari satu kelas, maka yang huruf alfabetnya lebih awal, maka posisinya ada di atas. Kalau begitu kita mulai sekarang, klik di sel pertama, ALTIR. Dia sudah menambah satu baris, ada insert row, satu baris, kemudian kita blok ke bawah. Ini kelas IPS-nya ada 4 kelas, IPS A, B, C, dan D. Nah, setelah itu kita masuk ke, kemudian kita geser dulu, kita masuk ke sort, masuk ke custom. Nah, kemudian kita udah siap. Kriteria pertama adalah meranking nilai akhir, ya, yaitu ini ada nilai olahan dari ulangan harian dan penilaian sekolah akhir semester. Kalau begitu kita mulai dari kriteria pertama adalah pada kolom F yang nilai ini. Kita klik di sini, masuk ke F. Setelah F, nanti kalau ada yang kembar, urutkan, rankinglah kelasnya, berarti yang ini. Berarti kita masuk ke add level, kelas ada di kolom C, kita klik C. Yang ketiga adalah kolom B, kita masuk ke add level lagi, ini kita klik, ini kolom B. Sekarang kita lihat di kolom F ini kita ingin adalah dari yang terbesar sampai yang terkecil, berarti ini large to small. Kemudian untuk yang kolom C yang kelas ini sudah dari A sampai Z, berarti kalau nilainya kembar antara kelas A dan kelas D, pasti yang A ada di atas, ya. Yang kolom B ini nama alfabetik seperti contoh di depan tadi. Kemudian kita klik OK, maka jadilah seperti ini. Nah, kita ambil contoh yang ini. Ini nilai kembar, ini kelas A dan kelas B. Ini yang kembar ada berapa ini? Ada 4. Karena nilainya kembar, maka kelasnya urutkan dari A dengan B dulu, kemudian yang D. Nah, yang kelas D ini ada 2 orang, ya. Yang nilainya 97, dari kelas D ada 2 orang. Maka yang awalnya A itu ada di atas.
dibanding dengan yang awalnya U. Nah, kira-kira seperti itulah cara meranking untuk 3 kriteria. Langkah terakhir tentu kita merapikan dengan kita kembali memberikan nomor urut. Sudah terranking semuanya dengan rapi. Kemudian di sini tentunya adalah daftar nilai rapot merah, tapi di sini ada pemeringkatan daftar nilai rapot mentah. Nah, yang ini. Demikian, semoga bermanfaat. Untuk pengembangan, silakan ikuti video berikutnya. Terima kasih.